Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, apa kabar? Saya percaya bahwa saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, Ringlan Simanjuntak. Saya ingin menaburkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang saya kutip dari kitab Yeremia, pasal 31 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kondisi COVID yang begitu memilukan di India, banyak korban yang sampai tergeletak di jalan-jalan, di pinggir-pinggir sungai. Menurut informasi, banyak jenazah yang tidak dapat dimakamkan. Tidak ada orang yang mengurus, karena semua orang dihadapkan dengan wabah yang sangat mengkhawatirkan ini. Dan menurut berita dari medsos, orang mencari pengobatan alternatif kemana-mana. Sampai-sampai penduduk di India percaya dengan kotoran kerbau sebagai sumber kesembuhan. Sehingga penduduk beramai-ramai melulur dirinya dengan kotoran kerbau. Tetapi menurut dokter setempat, tindakan ini merupakan tindakan yang salah, karena kotoran kerbau tidak dapat menyembuhkan COVID, justru memunculkan masalah baru. Saudara terkasih, tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ini karena mereka sedang kalut, sehingga mereka tidak lagi memikirkan dengan akal sehat. Yang penting mereka boleh sembuh. Saudara terkasih, semua halnya ketika sebagian orang memiliki masalah, apakah menyangkut kesehatan, apakah menyangkut kekayaan, pangkat, jabatan, bahkan sakit penyakit, semua masalah ini diselesaikan dengan satu jawaban, yaitu datang ke dukun atau kepada orang pintar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jatuh bangunnya kehidupan manusia di saat ini karena tidak mengandalkan Tuhan, suka yang instan, cepat terkabul segala keinginannya, apapun akan dilakukan, yang penting keinginannya tercapai. Yeremia adalah orang yang telah dipilih Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan bagi bangsa Israel, karena mereka telah murtad meninggalkan Tuhan. Mereka telah menjadi orang yang jahat di mata Tuhan. Allah tidak berkenan bangsa ini jauh dari hadapan Tuhan. Allah berkenan memulihkan keadaan mereka. Saudara terkasih, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, iblis ingin memporak-porandakan apa yang diciptakan Tuhan yang telah sempurna. Ciptaan Tuhan ingin mereka raih, bahkan ingin mereka hancurkan. Serangan itu begitu gencar menyerbu seluruh bangsa yang mendiami bumi ciptaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua tidak dapat memprediksi secara global mengenai kondisi COVID di masa yang akan datang. Bahkan kita tidak dapat memprediksi masalah apa yang akan menerpa kita masing-masing, baik secara pribadi maupun selaku bangsa dan negara. Semua orang khawatir, semua orang menjadi takut menghadapi hari esok. Banyak orang selama ini berusaha memanfaatkan situasi, baik atau tidak baik, halal atau tidak halal, sing penting uang. Semua orang merancang yang terbaik bagi dirinya, tetapi kenyataannya semua menjadi sia-sia. Saudara yang terkasih, kita telah jauh meninggalkan Tuhan. Saudara masih ingat sebuah kisah di Alkitab tentang anak yang hilang yang tercatat dalam Injil Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Tentunya kisah ini juga merupakan kisah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kadang kita tidak menyadari diri bahwa kita telah jauh meninggalkan Tuhan. Kita menjadi orang yang sombong, orang yang tegar tengkuk. Kita berpikir dengan mengumpulkan harta, kita bisa membeli semua keinginan kita. Kita merasa bahwa dengan uang, kita dapat membeli kebahagiaan kita. Ternyata itu semua kesia-siaan, seperti dalam kitab Pengkhotbah. Manusia tidak dapat hidup bahagia. Manusia tidak dapat hidup sempurna. Kebahagiaan kita hanya ada di dalam Kristus. Kesempurnaan hidup kita hanya ada di dalam Yesus. Melalui pembacaan firman Tuhan di pagi ini,
Allah berkenan memeluk kita. Allah ingin meraih kita untuk memberi kesegaran dan merubah kesengsaraan kita dengan kepuasan. Pertanyaannya, maukah saudara? Amin. Bapa di dalam Yesus, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu di pagi hari ini. Ketika Tuhan boleh melawat kami dengan firman-Mu, ketika Tuhan boleh menyatakan kasih-Mu bagi kami, Engkau boleh membangunkan kami dari peraduan kami di pagi ini. Bapa, kami percaya ketika kami boleh hidup di saat ini, itu karena Tuhan, itu karena satu kekuatan, yaitu kekuatan Tuhan yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Bapa, biarlah Tuhan Engkau merangkul kami, Engkau memeluk kami. Ketika kami telah berjalan jauh dari hadapan-Mu, Engkau memanggil kami, Engkau menuntun kami kembali, agar kami mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang hanya berasal dari Tuhan. Bapa, biarlah di hari ini kami boleh menikmati akan cinta kasih-Mu, dalam pelukan kasih-Mu. Walaupun kami menghadapi masalah di hari ini, Tuhan, jadikan kami menjadi pemenang, agar kami dalam keadaan mengalami pergumulan ataupun mengalami kebahagiaan, kami tetap menjadi milik Tuhan. Inilah kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi saudara-saudara di pagi hari ini. Sambutlah hari ini dengan penuh sukacita. Kita percaya bahwa Allah menuntun langkah kehidupan kita semua. Shalom.